Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Wajah Niu Ben tampak sangat jelek, dan dia jelas ketakutan. Ketika dia melihat Chen Ping, wajahnya penuh kebingungan. Niu Ben, jangan takut, aku di sini untuk membawamu pulang. Chen Ping melangkah maju, menepuk bahu Niu Ben dengan lembut dan berkata. Tepat ketika Chen Ping menepuk bahu Niu Ben, hembusan energi telah disuntikkan ke tubuh Niu Ben. Kakak Chen, apakah ayahku memintamu untuk datang? Niu Ben bertanya. Ya, kamu akan segera bisa pulang. Chen Ping mengangguk. Niu Ben akhirnya tersenyum dan terlihat jauh lebih santai. Pada saat ini, Jie Zong melambaikan tangannya dan meminta Li Tianbao untuk membawa Niu Ben pergi. Kemudian dia berkata kepada Chen Ping, kamu telah melihat orang itu, di mana sumber daya dan koin abadi yang saya butuhkan. Tuan Kota Jie, Anda juga tahu bahwa semua barang ini tidak dapat dikumpulkan sekaligus. Izinkan saya memberitahu Tuan Kota Niu dan memintanya untuk mengumpulkannya dalam waktu 3 hari, lalu mengirimkannya. Tentu saja, kami tidak akan meninggalkan kota Feihu dalam 3 hari ini, tetapi Anda harus memastikan keselamatan kami dan keselamatan Niu Ben. Kata Chen Ping, tidak masalah. Sudah kubilang, yang kuinginkan adalah wilayah dan sumber daya. Hidup kalian tidak ada nilainya bagiku. Setelah Xie Zong selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Chen Ping. Negosiasi ini berjalan sangat lancar bagi Jie Zong. Chen Ping keluar dari ruangan, dan Bai Yi serta Feng Xian segera datang menyambutnya. Kakak, gimana kabarnya? Tanya sang abadi gila. Pembicaraannya berjalan lancar. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Semoga semuanya berjalan lancar. Semoga orang ini tidak meminta terlalu banyak, ya kan? Kata Feng Xian. Chen Ping menggelengkan kepalanya, saya merasa baik-baik saja. Saya hanya meminta 1 juta koin abadi, serta sumber daya berusia seabad dari 3 tempat di selatan kota Badak, dan tentu saja tanah harta karun. Apa? Bai Yi tercengang. Bukankah ini harga yang sangat tinggi? Apakah kamu yakin setuju? Tentu saja, bahkan jika dia menginginkan seluruh kota Badak, aku akan menyetujuinya. Lagi pula, aku tidak berencana untuk benar-benar memberikannya kepadanya. Chen Ping tersenyum tipis. Kau tidak akan memberikannya. Bai Yi tercengang. Tentu saja, aku hanya mengulur waktu dan mencari kesempatan untuk menyelamatkan Niu Ben. Aku tidak perlu memberikan sepeser pun kepada kota Feihu. Kata Chen Ping. Saudaraku, kita telah melewati begitu banyak kota dan pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Pasti sulit untuk menyelamatkan Niu Ben, bukan? Si gila abadi mengernyit sedikit. Selalu ada lebih banyak solusi daripada masalah. Kita masih punya waktu untuk menemukan solusinya. Chen Ping berkata dengan sangat optimis. Pada saat ini, orang-orang yang diatur oleh Jie Zong datang untuk membawa Chen Ping dan teman-temannya beristirahat. Selama 3 hari ini, Chen Ping dan teman-temannya hanya bisa tinggal di rumah tuan kota Feihu. Setelah Chen Ping dan yang lainnya selesai, Xie Zong menatap ke arah pegunungan barat, dan sosoknya perlahan menghilang. Saat Jie Zong muncul di sini, dia sudah tiba di sebuah kota kecil di pegunungan. Ada sekelompok biksu berjubah merah di kota kecil ini, tetapi tidak ada seorang pun yang memberi hormat kepada Jie Zong ketika mereka melihatnya. Jie Zong tidak terkejut. Setelah itu, Xie Zong tiba di sebuah rumah yang telah direnovasi dengan mewah. Di dalamnya duduk seorang pria bertopeng. Wajah pria itu tidak terlihat baik. Ketika dia melihat Xie Zong datang, dia bertanya dengan suara dingin, ada hasil. Tuan, kami sudah mendapatkan hasilnya. 1 juta koin abadi, sumber daya selama 100 tahun, dan tanah harta karun. Rhino City telah menyetujuinya. Jie Zong berkata dengan gembira. Oh, pria itu jelas terkejut. Apakah mereka setuju begitu saja? Ya, saya langsung setuju. Saya akan menyelesaikan semuanya dalam 3 hari.
Jie mengangguk dan berkata, saya selalu merasa bahwa menyetujui terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Anda tidak boleh ceroboh dalam 3 hari ini. Kata pria itu. Saya mengerti. Jie Dian mengangguk. Pria itu melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Setelah Jie Zong pergi, pria itu terbatuk keras beberapa kali dan syal hitam di wajahnya terjatuh. Jika Chen Ping ada di sini saat ini, dia pasti akan mengenali pria di depannya. Pria ini ternyata adalah Huo Zhao, guru ke-8 kuil tersebut. Pada saat itu, jiwa Huo Zhao dipanggil oleh Huo Zhenfeng, kepala keluarga Huo, dengan sebuah token. Dia akhirnya bertarung dengan Chen Ping untuk waktu yang lama. Chen Ping merasuki tubuh Raja Iblis Awan Merah dan menghajar Huo Zhao habis-habisan hingga akhirnya dia melarikan diri. Huo Zhao, yang berlari kembali, lemah dan membutuhkan banyak sumber daya untuk menyehatkan tubuhnya. Jadi Huo Zhao memimpin orang-orang dari 8 istana dan menduduki kota Feihu. Sekarang penguasa kota Feihu, Jie Chong, hanyalah boneka. Itu juga merupakan ide Huo Zhao untuk meminta begitu banyak koin peri dan sumber daya kepada kota badak. Dugaan Chen Ping benar. Orang yang benar-benar memiliki keputusan akhir tidak berada di istana Tuan Kota Feihu. Namun, Chen Ping tidak tahu bahwa orang yang diam-diam mengendalikan kota Feihu berasal dari kuil, dan merupakan kepala istana ke-8 kuil, Huo Zhao. Demikian pula, Huo Zhao tidak tahu bahwa Chen Ping akan menjadi salah satu orang yang datang untuk berunding. Dia mungkin tidak menduga bahwa Chen Ping akan mampu mencapai surga dengan menaiki tangga secepat itu. Pada saat ini, di rumah Tuan Kota-Kota Feihu, Chen Ping, Bai Yi dan Feng Xian tidak beristirahat, melainkan menatap malam yang semakin gelap dan diam-diam berjalan keluar ruangan. Rumah Tuan Kota ini begitu besar, di mana kita bisa menemukan Niu Ben. Bai Yi sedikit mengernyit. Ayah mertua, aku telah menyuntikkan sedikit aura ke dalam tubuh Niu Ben. Sekarang kamu hanya perlu merasakan auraku untuk menemukan Niu Ben. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia perlahan melepaskan indera spiritualnya dan mulai menjelajahi aura yang ditinggalkannya di tubuh Niu Bei. Tak lama kemudian, Chen Ping menyadarinya, lalu mengikuti tuntunan nafas dan pergi ke halaman belakang istana Tuan Kota. Meskipun ada tentara yang berpatroli di sepanjang jalan, Chen Ping dan anak buahnya berhasil menghindari mereka semua. Karena rumah penguasa kota Feihu terletak di antara belasan kota, tidak akan ada orang jahat yang masuk ke sini, jadi prajurit yang berpatroli menjadi malas. Chen Ping berhenti di sebuah ruangan di halaman belakang. Niu Ben ada di sini. Chen Ping menunjuk ke ruangan itu dan berkata, tampaknya Niu Ben tidak dianiaya dan tidak dijebloskan ke penjara. Sebaliknya, ia dikurung di sebuah kamar, yang dianggap sebagai perlakuan yang sangat baik. Aku akan menyelamatkannya. Melihat ini, Feng Xian bergegas masuk untuk membawa Niu Ben keluar. Namun, Chen Ping menariknya kembali, tunggu, biarkan aku melihat apakah ada formasi. Chen Ping perlahan berjongkok di tanah, lalu menggambar sebuah rune yang sangat aneh di tanah dengan tangannya, lalu aliran kekuatan abadi disuntikkan ke dalam rune itu. Berdengung, saat rune itu berkedip, rumah di depan mereka juga mulai berkedip. Jelaslah bahwa ruangan ini juga dikelilingi oleh suatu formasi. Kalau saja makhluk abadi gila itu menyerbu dengan gegabah tadi, formasi itu pasti sudah teraktivasi dan mereka tidak akan punya kesempatan untuk kabur saat itu. Sial, orang-orang ini sangat berhati-hati. Mereka bahkan membuat lingkaran sihir di tempat yang sempit. Melihat hal itu, sang dewa gila tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap lingkaran sihir di depannya dan perlahan-lahan menekan telapak tangannya di sana. Dia ingin menghancurkan formasi tersebut dengan paksa dan tidak mencari pusat formasi. Lagi pula, waktu mereka terbatas. Saat cahaya keemasan memancar dari telapak tangan Chen Ping, formasi di sekitar rumah itu mulai kehilangan. Cahayanya secara bertahap, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Baiklah,
Setelah Chen Ping selesai berbicara, Feng Xian bergegas ke ruangan dan menyeret Niu Ben keluar. Niu Ben terkejut dan hendak berteriak, tetapi saat dia melihat Chen Ping, dia langsung menutup mulutnya. "Jangan bicara, ikuti saja kami, aku akan membantumu melarikan diri," Chen Ping berkata pada Niu Ben. Niu Ben membelalakan matanya dan mengangguk penuh semangat. Chen Ping dan anak buahnya mulai melarikan diri dari istana Tuan Kota bersama Niu Ben dan anak buahnya. Tetapi tepat setelah meninggalkan halaman belakang, dia bertemu Li Tianbao. Li Tianbao datang untuk mengantarkan sesuatu kepada Niu Ben, dan dia tidak ingin Niu Ben menderita. Lagi pula, Li Tianbao sudah berada di kota Badak selama bertahun-tahun, dan Godfrey sangat baik padanya, bahkan membiarkannya menjadi penjaga toko di paviliun Tianbao. Tetapi sebagai anggota Flying Tiger City, Li Tianbao tahu misinya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika Li Tianbao bertabrakan dengan Chen Ping dan yang lainnya, kedua belah pihak tercengang sejenak. Chen Ping dengan cekatan dan cekatan bertindak, lalu menamparkan Li Tianbao dengan satu telapak tangan. Dia harus membuat Li Tianbao kehilangan kesadaran sebelum dia mengeluarkan peringatan. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk membawa Niu Ben pergi dari sini. Li Tianbao secara naluriah ingin melawan, tetapi pada akhirnya, karena suatu alasan, dia menarik tangannya kembali. Membiarkan Chen Ping memukulnya dengan keras di dada. Li Tianbao terlempar mundur, kepalanya miring dan dia pingsan.